Catering tahap 2, ya namanya biasanya orang bilang P21 ya. Jadi sudah dicerahkan kepada kejaksaan. Catering sudah dalam tahap proses untuk daftar ikut masuk sidang. Ya kita ngikutin prosedur sesuai dengan prosedur yang ada. Kita masih jalanin. Kita tinggal nunggu kapan tanggal atau waktunya Catering untuk masuk sidang. Gitu aja sih. Kalau keadaan Catering sehat-sehat. Tadi bisa dilihat sendiri kondisinya Ibu Catering. Bobotnya bertambah, dia sehat, secara sehat, jasmani juga sehat, rohani juga sehat, rajin sholat, rajin ibadah, puasa juga sering. Jadi nggak ada kata-kata bahwa rehab tuh nggak enak apa segala macam, nggak. Catering seneng-seneng aja sih, gitu. Ada lagi? Di sini dia langsung membawa dengan para narapidana lain atau tahanan lain atau ada sel khusus dulu? Sesuai dengan protokol kesehatan yang ada saat ini dari Kementerian Hukum dan HAM menerapkan bahwa ada yang namanya karantina dulu selama 2 minggu. Tidak bisa dijenguk, tidak bisa apa, sama seperti waktu dia ditaruh di Lemdiklat. Tidak bisa dijenguk, tidak bisa berinteraksi dengan orang lain sampai nanti pada waktunya bisa diketemukan atau bisa ada video call atau apa, nanti bisa diberikan fasilitas seperti itu. Karena dari kementerian sudah ditutup dari bulan Februari kemarin, tidak bisa ada yang namanya melakukan jenguk secara fisik, ketemu secara fisik gitu. Artinya dia di sel sendiri berarti ya? Untuk saat ini dari proses untuk karantinanya sendiri. Katanya sih kemungkinan besok ada apa sih, tahanan baru juga dari pihak kejaksaan yang dititipkan di sini juga. Jadi nanti mungkin akan ada beberapa teman sekamarnya dia yang untuk dalam proses sterilisasi ya, untuk 14 harinya dulu ke depan gitu. Karena kondisi mental Mbak Catherine selama masa penahanan ini seperti apa? Kalau mentalnya sih waktu itu ya pertama yang namanya juga dia nggak pernah bermasalah ya, namanya Ibu Catherine belum pernah bermasalah, belum pernah kena masalah kasus begini. Waktu itu sempat down, cuman ya lama-lama dia akhirnya nerima, legowo juga, keluarga juga support, kita dari tim pengacaranya juga support, maksudnya orang-orang terdekat dia juga support. Jadi untuk kondisi mental sih saya bilang sih bagus kok, dia nggak ada kenapa-napa sih. Gitu. Ada lagi? Selama menjalani masa tahanan itu sosok siapa Mbak yang kerap kali mendampingi Mbak Catherine? Kalau yang paling sering ngedampingin orang-orang terdekat ya kakaknya, kakak iparnya, saudaranya, ibunya, hanya itu aja sih. Kalau untuk teman-teman karena masa pandemi ya, kita juga membatasi karena kita takut orang lain mungkin bisa aja jenguk, kita nggak tahu steril atau enggak, kena virus atau enggak gitu. Tapi untuk saat ini sih kondisi sih sehat-sehat aja sih. Untuk gitu. kasusnya sendiri, posisi Mbak Catherine menurut pengacara ini sebagai korban? Kita tetap pada prinsipnya gini. Ibu Catherine itu memang sudah mengakui ya, namanya barang bukti ada, memang sudah. Tapi yang namanya kita tetap berprinsip pada yang namanya penyalahguna tetap aja harus direhab. Kita tetap akan mengacu kepada sana. Dan sedangkan sendiri sudah kemarin itu memang dari pihak kejaksaan sudah melakukan P19 terkait dengan berkasnya ke Ibu Catherine. P19 itu sudah dimintakan untuk yang namanya tim TAT. Tim TAT itu adalah tim assessment terpadu yang sudah pasti itu adalah mengacukan kepada dari tim TAT sudah mengacu harus dilakukan rehab.
dilakukan rehab, ya prosesnya itu kita perjuangkan di pengadilan lah. Tapi pasal yang disangkakan itu kan ada 3 pasal. Ada 3 pasal, betul. Ya namanya penjaksa nggak mungkin menerapkan pasal tunggal, itu udah pasti. Kita tahu secara normatifnya hukum ya pasti seperti itu gitu. Cuman ya namanya pasal 3 kan tapi tetap harus sudah dibuktikan dulu bahwa pasal yang pertama, kedua, dan ketiga yang mana yang harus dibuktikan kan seperti itu. Dari tim kuasa hukum menyayangkan nggak sih kalau Mbak Catherine harus ditaruh di sini? Sebenarnya kecewa sih pastilah ya, namanya kita kan tetap maunya Ibu Catherine tetap menjalani tetap di tempat rehab gitu ya. Cuman yang namanya prosedur masing-masing kebijakan punya. Dari kemarin itu kan tahap 1 kan masih maksudnya dari penangkapan, penyelidikan itu kan kewenangan Polda Metro. Kita mengikuti prosedur dari Polda Metro. Sedangkan kalau sekarang sudah dilimpahkan ke tahap 2 P21 ya berarti kelimpahan dari kewenangan di pihak jaksa gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahi aturan juga gitu loh. Kita ikutin aja prosedurnya seperti apa, dan Ibu Catherine juga tadi sudah dijelaskan, sudah ngerti. Dia sudah terima, keluarga juga sudah terima. Ya kita sebagai warga negara yang baik, kita ngikutin prosedur yang baik juga, seperti itu. Mbak, yang Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.